Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue akan membahas berita, kabar, dan mungkin juga rumor terkait dengan pemain-pemain yang dihubungkan dengan Manchester United. Langsung saja, ya karena dengan head coach yang baru, mungkin menurut gue sangat make sense, masuk akal juga kalau memang dia membutuhkan pemain yang baru, mengganti pemain, terkait dengan sistem yang ingin dibangun, di mana sistemnya juga kalau dilihat dari formasi ini kan bukan hal yang baru, paling tidak dalam jangka waktu berapa nih, 5-7 tahun terakhir dari Manchester United. Oke, kabar pertama dari Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa Joshua Zirkzee ini tidak untuk dijual, dan fokusnya saat ini adalah mendapatkan kepercayaan diri dari Ruben Amorim. Ya, Joshua Zirkzee datang di musim panas kemarin dengan angka juga cukup tinggi, dan bagaimana pergerakan dari manajemen Manchester United ya kan, pada saat itu dia hampir ke AC Milan. Artinya ada investasi bukan hanya berupa uang, berupa waktu juga, berupa daya dan juga upaya yang dilakukan oleh manajemen Manchester United. Dan setelah satu musim lalu dilepas lagi, menurut gue ini bukan hal yang baik, bukan hal yang bagus ya. Tentu saja diharapkan dia bisa mendapatkan tempat di sistem dari Ruben Amorim. Tapi walaupun seperti itu ya, gue melihat dari penampilan pertama dari Joshua Zirkzee ketika menghadapi Ipswich, memang masih belum oke nih penampilan dari Joshua Zirkzee. Tapi kalau melihat misalnya bagaimana dia masih muda, ini merupakan Liga Inggris, kompetisinya berbeda dengan liga-liga sebelum yang diikuti oleh Joshua Zirkzee. Ada potensi yang dilihat dari seorang Joshua Zirkzee, dan dengan masih mudanya Joshua Zirkzee, menurut gue justru ada peluang untuk mungkin dia nih gaya permainannya atau bahkan posisinya bisa jadi dimodifikasi oleh pelatih saat ini, yaitu adalah Ruben Amorim. Nah, ini butuh tentu saja kan kesepahaman juga dengan sang pemain, dengan pelatih, dengan macam-macam, karena mungkin bisa jadi sang pelatih punya konsep yang berbeda, punya ya itu tadi ya, keinginan untuk memodifikasi. Tapi jika sang pemain ternyata melihat dia nggak mau bermain di posisi itu, dimodifikasi, karena mungkin visi karirnya dia jangka panjang, dia ingin bermain tetap di posisi yang saat ini tanpa ada sentuhan modifikasi, itu kan bisa jadi juga ya. Tapi kabar dari Gianluca Di Marzio, Joshua Zirkzee ini tidak untuk dijual. Oke, kita lihat akan seperti apa nantinya. Kabar lainnya ini dari news aggregator United Mappeteers. Ya, ini dia juga mengumpulkan banyak informasi dari sumber-sumber yang lain. Oke. Gyökeres saat ini tidak menjadi topik di Manchester United ya, Viktor Gyökeres. Pemain yang luar biasa, fantastis bahkan saat ini dengan Sporting, tapi melihat harga yang pastinya akan sangat tinggi sekali ya. Kabarnya berapa? Sekitar 100 jutaan. Jadi menurut gue nih sulit bagi situasi Manchester United. Gue sudah pernah bikin juga kan video tentang situasi keuangan dari Manchester United saat ini. Bukan hal yang bukan hal yang bagus. Manchester United sangat tipis. Bahkan untuk bergerak mereka juga butuh penjualan, dan menjual ataupun melepas pemain ini tidak semudah hanya mengatakan oke, jual saja ini, buang saja pemain itu dan lain-lain. Berapa mereka bisa mendapatkan angka-angkanya, dan menurut gue angka dari Gyökeres ini sangat tinggi sekali ya. Akan ada banyak sekali pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan untuk bisa mendatangkan Gyökeres. Negosiasi pastinya akan berlarut-larut. Ada banyak hal lah menurut gue yang juga harus diperhitungkan oleh Manchester United, sehingga dikabarkan saat ini tidak menjadi topik di Manchester United. Bahkan dia dikabarkan oleh Mappeteers ini, dia bisa jadi akan ke Arsenal. Dan pemain lainnya yaitu adalah Giovanni Quenda. Ini berada pada radar Manchester United, pemain yang masih berusia 17 tahun, valuasi saat ini ada sekitar 16 juta euro, pemain yang tentu saja sangat akrab dengan Ruben Amorim, bisa bermain di sisi kanan ya, tapi dikabarkan dia baru bisa ditransfer ketika dia 18 tahun. Dan yang berminat untuk Quenda ini bukan hanya Manchester United. Manchester United disebutkan juga akan mendapatkan atau akan melakukan kontak secara reguler dengan Jorge Mendes.
karena sang agen ini mewakili Ugarte dan juga Leny Yoro. Manchester United masih terus mengamati Martin Zubimendi. Wow, 25 tahun yang saat ini bermain di Real Sociedad, masih ada sekitar 3 tahun kontrak bersama dengan Sociedad. Valuasi ada di angka 60 juta lebih, 60 juta euro lebih ya. Pemain lini tengah. Selain Zubimendi, Tchouaméni ini juga disebutkan diikuti terus perkembangannya oleh Manchester United. Tchouaméni sendiri kontraknya bahkan masih cukup panjang nih ya, masih berakhir nanti di musim panas tahun 2028. Valuasinya untuk pemain Prancis berusia 24 tahun ini di atas 100 juta euro. Oke. Ya, Manchester United ini tertarik untuk jangka waktu yang sudah lama sekali kepada pemain ini. Tapi kalau melihat lini tengah dari Manchester United, musim panas kemarin mereka ini kan melepas Scott McTominay. Dan dengan keadaan Christian Eriksen, besar kemungkinan pun juga akan selesai di Manchester United. Musim panas tahun depan. Situasi lagi dengan Casemiro ini tidak jelas. Maka akan ditarik kesimpulan sementara dalam 2 bursa transfer musim panas terakhir ya. Manchester United ini lepas 3 pemain tengahnya. Nah, ini berarti dalam dunia yang ideal ya, Manchester United harusnya juga mendatangkan gantinya dong ya. Dan siapakah yang akan didatangkan ini menarik karena ya seperti gua katakan ya, situasi Manchester United pun saat ini juga tidak cukup oke nih terkait dengan keadaan keuangan dari klub itu sendiri. Kalau melihat saat ini, ada nama-nama misalnya seperti Kobbie Mainoo, lalu Manuel Ugarte, Bruno Fernandes yang bisa bermain di posisi gelandang tengah dalam formasi 3-4-2-1. Mungkin Mason Mount juga bisa ya di sana, tapi kan seperti misalnya Mason Mount ada kecenderungan lebih didorong ke depan. Dan apakah cukup nih hanya Bruno, Ugarte dan juga Kobbie Mainoo? Menurut gua idealnya harus ada 1 gelandang senior lagi nih untuk lini tengah Manchester United. Karena pemain misalnya seperti Toby Collier, Dan Gore, ya mereka masih muda dengan pengalaman yang masih sangat tipis sekali. Bagus mereka bisa kalau seandainya berkembang dengan pesat, tapi tentu saja juga harus ada proses yang dilalui oleh pemain-pemain muda ini. Manchester United tampil di kompetisi tertinggi Liga Inggris ya, di mana tekanan ini sangat besar sekali dan tidak bisa langsung ditarik garis merah seperti kayak Sir Alex Ferguson dengan Class of 92. Bahkan kalau diingat ya, Class of 92 pun juga ada pemain-pemain muda dari akademi yang sangat banyak, tapi pemain senior pun juga tetap ada di skuadnya pada saat itu dengan karakteristik, artinya mereka memiliki mental ya yang sangat kuat sekali, karakter mereka pun juga sangat kuat, sehingga ada sinergi yang bisa akhirnya membangun skuad itu sangat positif di periode tersebut. Nah, saat ini kan agak berbeda nih keadaan dari Manchester United kalau melihat kecenderungan selama 10-11 tahun belakangan ini ya, di mana menurut gua karakter ataupun identitas dari Manchester United inilah yang menurut gua dipertanyakan lah, kurang lebih seperti itu ya keadaannya. Dan balik lagi, siapa yang akan didatangkan? Kalau seandainya tadi nama-nama seperti kayak Zubimendi, Tchouaméni, menurut gue ini sih nama-nama yang kayaknya nggak mungkin deh datang di Manchester United melihat harga dari pemain-pemain tersebut nih sangat tinggi sekali ya. Walaupun di sisi lain juga nama-nama tersebut juga memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Misalnya Zubimendi, Liverpool kabarnya meminati pemain ini juga kan ya. Dan Tchouaméni, ya pemain ini juga merupakan pemain yang luar biasa. Gua sambil melihat ini, ya misalnya ada Sekou Kone, pemain muda ini bisa jadi akan diberi kesempatan, walaupun dia masih sangat muda sekali ya, 18 tahun, 19 tahun, tapi menurut gua ini bisa jadi musim depan dia juga akan mendapatkan promosi, mungkin seperti itu, untuk berlatih bersama dengan tim ataupun terlibat dalam beberapa pertandingan utama di tim pertama Manchester United. Namun demikian menurut gua idealnya memang mendatangkan seorang pemain tengah yang lebih senior.
berita lainnya, dan ini akan gua tutup video kali ini dengan berita ini disampaikan oleh salah satu reporter dari Sky Jerman, lebih tepatnya Kerry Howe, bahwa Manchester United ini tertarik dengan pemain Malik Tillman. Malik Tillman, pemain 22 tahun, berkebangsaan Amerika, saat ini berada di PSV Eindhoven. Dia memiliki valuasi 23 juta euro. Pemain yang juga bisa beroperasi di sisi tengah, lebih tepatnya di sisi tengah sebelah kiri. Sebelumnya dia pernah bermain dengan Bayern Munchen. Dia bahkan berasal dari tim muda Bayern Munchen, sempat bermain di Glasgow Rangers dengan pinjaman. Sebelum dia kembali ke Bayern Munchen, dan saat ini dia ditransfer permanen per musim panas tahun ini ke PSV Eindhoven, dan di PSV Eindhoven dia tampil luar biasa nih, bahkan mengantarkan PSV sampai dengan sejauh ini memuncaki klasemen Liga Domestik era divisi. Di penampilan terakhir ketika PSV Eindhoven menang 3-2 menghadapi Shakhtar Donetsk di UEFA Champions League, Tillman ini bahkan mencetak 2 gol. Wow. Pemain muda, 22 tahun, pemain tengah, 23 juta valuasinya. Ini lebih make sense ya. Dan tipe-tipe pemain seperti ini nampaknya sesuai dengan karakter dari Ruben Amorim. Kalau melihat apa pemain-pemain yang bekerja sama dengan Ruben Amorim di Sporting, ya kan, artinya bukan pemain-pemain yang terlalu senior banget, pemain muda, ya kan, bisa dibentuk, bisa dikembangkan lagi. Tapi sekali lagi, menurut gua yang Manchester United butuhkan itu adalah karakter. Jadi ketika mendatangkan pemain, selain memang ada potensi, misalnya skill, teknis yang bagus, juga karakter yang bagus. Apakah Malik Tillman ini juga bisa memiliki karakter yang bagus? Di situ tanda tanyanya ya, karena ini hal yang non teknis menurut gua, tapi sangat penting di Manchester United. Tentu saja kalau melihat manajemen dari Manchester United Ineos, apa yang dilakukan di musim panas kemarin, mereka juga mendatangkan pemain-pemain dengan batasan umur tertentu, ya kan. Artinya mereka lebih mengincar pemain-pemain yang memang muda. Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Mazraoui yang didatangkan, mungkin ini yang termasuk yang senior, 27 tahun. Matthijs de Ligt masih 25 tahun. Lalu Ugarte, ya kan, Sekou Kone juga didatangkan. Memang pemain-pemain dengan usia yang muda menurut gua, karena visi dari Ineos nampaknya salah satunya mereka tidak akan mendatangkan pemain yang sudah superstar, sudah jadi, tapi pemain yang masih bisa dibentuk dengan valuasi di market juga diproyeksi akan lebih meningkat ya. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan informasi-informasi yang gue dapatkan dari beberapa sumber. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.